Republik Maluku Selatan, separatisme nasional dan kepingan ambisi redup penjajahan Belanda. Transisi bangsa Indonesia dari perserikatan menuju kesatuan, ketidakpuasan atas hasil konferensi meja bundar, hingga ambisi tak kasat mata Belanda. Inilah Republik Maluku Selatan. April 1950, tanggal yang menjadi ingatan bagi para bapak pendiri bangsa Indonesia. Setelah berupaya melepaskan diri dari cengkraman Belanda dengan memenangkan konferensi meja bundar, perjuangan Indonesia tidak selesai sampai di situ. Pemberontakan karena aspirasi tak terpenuhi dan dukungan dari Belanda menjadi momok bagi pemerintah Indonesia pada saat itu. Republik Maluku Selatan menyatakan untuk melepaskan diri dari pemerintahan Indonesia. Setelah dinyatakan secara resmi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, 24 April 1950, rakyat Maluku Selatan tidak setuju dan menyatakan untuk memisahkan diri. Pemberontakan RMS dilatar belakangi oleh beberapa tokoh penting, di antaranya CHRRS Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Insinyur J.A. Manusama, dan J.H. Manuhutu. Meskipun berada pada pihak pemisah atau RMS, Dewan Maluku Selatan yang hadir dan menjadi representasi negara Indonesia Timur pada pembicaraan pembentukan NKRI tetap membicarakan dua opsi pada forum tersebut, yakni bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memisahkan diri dengan membentuk Republik Maluku Selatan. Sebelum membicarakan mengenai RMS lebih jauh, kita perlu menelusuri kondisi yang terjadi di Maluku Selatan pada saat itu. Di Maluku Selatan, menjelang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejatinya terdapat dua kubu. Yang pertama adalah kubu Republikan dan yang kedua adalah kubu penentang. Kubu Republikan adalah kubu yang menghendaki RMS untuk masuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kubu Republikan ini merupakan gerakan masyarakat yang berlanjut dari pertentangan antara golongan nasional dan golongan federalis ekstrim pada tahun 1946 di Malino. Sedangkan kubu penentang, mereka adalah kelompok yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil Cawyol, seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Terdapat dua faktor utama yang mendorong terjadinya gerakan pemberontakan atau penentangan ini. Yang pertama, karena adanya ketidakpuasan atas konferensi meja bundar yang menghasilkan kesepakatan proses kembalinya Republik Indonesia Serikat atau biasa dikenal dengan RIS. Kembalinya RIS yang kemudian hari akan dibentuk menjadi NKRI dianggap sebagai kesulitan bagi masyarakat Maluku untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia karena mereka menganggap Indonesia tidak melakukan pembangunan yang merata. Di sisi lain, kekecewaan rakyat Maluku juga dilatar belakangi sentimen sara terkait orang-orang yang berada di pusat pemerintahan dengan mayoritasnya dari Jawa dan beragama Islam. Kedua, keinginan masyarakat Maluku sendiri yang ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia. Faktor kedua ini sejatinya dipengaruhi besar oleh peran dari Belanda. Untuk membahas hal ini, kita perlu menelusuri lebih jauh kondisi sosial politik masyarakat Ambon di masa krisis tersebut. Terhitung sejak proklamasi independen yang dilakukan gerakan yang dipimpin oleh Soumokil, mereka memproklamasikan orang-orang bekas prajurit KNIL atau disebut Royal Netherlands Indies Army, yakni tentara Belanda yang ditempatkan di wilayah jajahannya. KNIL tidak hanya terdiri dari orang Belanda, penduduk pribumi yang menjadi sasaran penjajahan Belanda juga direkrut dalam korps tersebut. Masyarakat Ambon mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintahan Belanda pada saat itu. Selain diangkat menjadi tentara dengan bayaran tinggi dan mendapatkan keistimewaan lainnya, terdapat pula masyarakat yang diangkat sebagai pegawai untuk mengabdi pada kerajaan Belanda. Karir, fasilitas, dan pendapatan menjadi hal yang mudah didapatkan oleh masyarakat Ambon, bahkan melebihi orang-orang di Jawa. Anak-anak Ambon juga disekolahkan di sekolah khusus.
Hal inilah yang membuat posisi masyarakat Ambon lebih tinggi dibandingkan warga pribumi etnis lainnya. Bahkan mereka menganggap dirinya sebagai Belanda hitam. Masyarakat Ambon dianggap anak emas bagi pemerintah Belanda karena mereka membantu langkahnya dalam menaklukkan Indonesia. Kompleksnya situasi di Maluku Selatan tatkala itu membuat pemerintah Indonesia melakukan langkah antisipasi untuk menyelesaikan masalah melalui jalan damai. Pemerintah Indonesia mengirimkan tim perdamaian yang diketuai oleh Dr. Leimena. Namun, tim yang terdiri dari politikus, rohaniawan, dan para intelektual ini gagal mencapai kesepakatan dengan para rakyat Maluku dan kubu penentang RMS yang dipimpin oleh Soumokil. Kebuntuan dan gagalnya jalan damai yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia pada akhirnya membuat RMS dianggap sebagai gerakan pemberontak dan mengubah jalan pemerintah pusat Indonesia untuk menjadi jalan kekerasan dengan menggunakan kekuatan militer. 14 Juli 1950, pemerintah Indonesia melancarkan gerakan Operasi Militer 3 untuk menumpas pemberontakan RMS. Operasi ini dilancarkan oleh APRIS atau dikenal dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berada di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Slamet Riyadi dan Kolonel Alex Kawilarang. Perlawanan dari rakyat Maluku pun tak bisa terelakkan. Meskipun pada akhirnya pada 28 September 1950, Ambon yang menjadi ibu kota RMS berhasil diduduki oleh pasukan militer APRIS. Jatuhnya RMS secara struktural tidak memadamkan semangat kemerdekaan rakyat Maluku, namun justru semakin kuat. Pimpinan RMS Soumokil melarikan diri ke Pulau Seram dan kembali melakukan perlawanan di pulau tersebut pada tahun 1966. Namun Soumokil berhasil ditangkap oleh APRIS dan dieksekusi pada 12 April 1966. Selama beberapa bulan kejadian tersebut, para pimpinan RMS tertahan di Pulau Seram. Sementara itu, delegasi KNIL berangkat ke Belanda untuk menuntut pemerintah Belanda agar menyelesaikan kebuntuan status tentara KNIL. Kasus tersebut akhirnya dimenangkan oleh tentara Ambon KNIL dan pemerintah Belanda harus membawa para bekas Ambon KNIL ke negeri Belanda untuk sementara waktu dengan batas waktu 6 bulan hingga situasi politik di Indonesia menjadi lebih baik. Pada akhirnya, pada Maret dan April tahun 1951, sebanyak 12.500 orang Ambon yang terdiri dari 3.578 tentara dan 8.500 anggota keluarga masing-masing tentara dibawa ke Belanda untuk mendapatkan perlindungan. Bertahun-tahun setelah kekalahan pemberontakan RMS di Maluku Selatan, perlawanan pun belum padam. Meskipun demikian, kiprah pemberontakan RMS mulai redup. Terlebih di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, di mana beberapa orang RMS di Belanda melakukan serangan kepada pemerintahan Belanda sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah Belanda. Kelompok RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen, Wassenaar. Hal ini dianggap oleh pres Belanda sebagai teror dari para aktivis RMS di Belanda. Simpang siur bermunculan terkait penyebab dari kejadian ini. Ada yang menyatakan karena Belanda menarik dukungannya dari RMS, dan ada pula yang menyatakan serangan ini diakibatkan oleh pendukung RMS yang frustasi lantaran Belanda tidak mendukung mereka secara sepenuh hati. Sekitar tahun 1988, RMS masih melakukan perlawanan secara sembunyi-sembunyi dengan mengirimkan surat kepada B.J. Habibie dan Jenderal Wiranto. Isi pesan dari surat tersebut menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Maluku lewat proklamasi RMS tidak akan merugikan hak hidup bangsa, maupun juga termasuk pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia. Surat yang dikirim dari kantor pemerintahan pengasingan RMS di Belanda juga dikirimkan ke Komnas HAM di Jakarta dan Kementerian Luar Negeri Belanda di Den Haag, EIR Internasional di New York, dan sejumlah instansi internasional serta Dewan Mahasiswa di Indonesia. Hingga saat ini, kiprah dan aktivitas Republik Maluku Selatan atau RMS hampir tidak pernah terdengar lagi gaungnya. Bahkan tidak pernah diperbincangkan di media massa nasional, namun tidak di Belanda. Sebagai markas RMS,
Kelompok RMS secara ideologi masih tetap hidup, namun secara gerakan tidaklah begitu besar gaungnya. Pemerintah Belanda secara resmi tidak mengakui keberadaan dan aktivitas RMS, namun kegiatan-kegiatan mereka secara ideologi masih tetap berjalan. Di Indonesia sendiri, pemberitaan tentang gerakan dan aktivitas RMS muncul kembali ketika sekelompok pemuda mengibarkan bendera RMS di depan Presiden SBY pada puncak acara Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-14 di Kota Ambon, dipusatkan di Lapangan Merdeka pada 29 Juni 2007 lalu. 2 tahun berselang setelah kejadian di Ambon, berita tentang gerakan RMS muncul kembali. Kala itu, kelompok RMS mengajukan tuntutan kepada pemerintah Indonesia melalui Pengadilan Den Haag Belanda tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap aktivis-aktivis RMS serta menyerukan kepada pengadilan untuk menangkap Presiden SBY jika berkunjung ke Belanda, karena secara langsung dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Maluku tersebut. Ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh kelompok RMS kepada pemerintah Indonesia melalui pengadilan di Den Haag, Belanda. Oleh pengadilan, 2 tuntutan tersebut telah ditolak dan pengadilan berkesimpulan bahwa tidak akan menangkap SBY jika berkunjung ke Belanda dan menolak tuntutan RMS kepada pemerintah Indonesia mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Namun hingga kini, ada 2 lagi tuntutan RMS yang belum diputuskan oleh pengadilan di Den Haag, yaitu mengenai letak makam pencetus dan sekaligus pemimpin RMS, yaitu Dr. Christian Robert Stephen Soumukil, serta menuntut dilakukannya dialog antara pemerintah Indonesia dan kelompok RMS tentang penentuan nasib sendiri di Maluku.